Cara mengisi esai deskripsi diri dalam pendaftaran P3K tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Gurupedia? Hari ini Gurupedia akan menyajikan cara mengisi deskripsi diri dalam pendaftaran P3K tahun 2022. Namun, sebelum Gurupedia sajikan, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya. Sobat Gurupedia, pendaftaran seleksi P3K sudah dibuka sejak tanggal 31 Oktober tahun 2022. Ada beberapa tahap dalam seleksi P3K tahun ini, mulai dari biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dan dokumen. Salah satu bagian dari seleksi P3K tahun ini yang cukup menyita banyak perhatian adalah pengisian riwayat, khususnya di bagian deskripsi diri. Jadi para peserta P3K tahun ini akan diminta untuk membuat esai yang berisi tentang deskripsi diri pelamar tersebut. Sobat Gurupedia, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam membuat deskripsi diri saat mendaftar P3K Guru tahun 2022. Poin-poin tersebut menjadi bagian penting dalam pengisian dan pembuatan deskripsi diri. Adapun poin-poin dalam deskripsi diri diantaranya adalah yang pertama identitas diri. Jadi, Sobat Gurupedia dalam menulis deskripsi diri harus diawali dengan identitas diri. Identitas diri yang dimaksud meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta semua hal yang berkenaan dengan pribadi dari guru tersebut, ya. Poin kedua adalah tentang sekolah. Jadi, Bapak dan Ibu Sobat Gurupedia harus menyajikan informasi mengenai sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Mulai dari nama sekolah, berapa lama mengajar, bahkan Bapak Ibu juga harus mencantumkan tugas yang diberikan selama Bapak dan Ibu mengabdi di sekolah tersebut, baik sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran. Tambahan lain yang sangat penting dalam menyajikan informasi tentang sekolah adalah Bapak dan Ibu juga menyajikan bagaimana kontribusi yang sudah Bapak Ibu berikan kepada sekolah, baik berupa prestasi dan hal lain yang berkenaan dengan sekolah. Poin ketiga yang harus ditulis dalam membuat deskripsi diri adalah hubungan Bapak atau Ibu guru dengan siswa dan guru lain. Jadi, Bapak dan Ibu guru calon peserta P3K harus menyampaikan bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan peserta didik atau siswa selama menjadi guru, termasuk dengan guru lain, ya. Jadi apa saja yang Bapak Ibu sudah lakukan kepada peserta didik, pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah menjadi poin-poin atau bagian-bagian penting selama Bapak Ibu mengajar, ya. Poin keempat adalah hubungan dengan masyarakat. Jadi, seorang guru harus memiliki tingkat sosial yang tinggi. Makanya, dalam hal ini, Bapak dan Ibu harus menyampaikan bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan masyarakat, baik dengan masyarakat sekitar dalam ranah bersosial ataupun dalam bentuk organisasi serta keikutsertaan dalam bermasyarakat. Perlu juga ditambahkan bagaimana kontribusi Bapak dan Ibu dalam lingkungan bermasyarakat. Berikutnya adalah pengalaman kerja. Ini juga penting bagi Bapak Ibu dalam menyajikan deskripsi diri, ya. Khususnya pengalaman kerja yang dimaksud adalah bagaimana Bapak Ibu menceritakan pengalaman mulai dari menjadi guru sampai sekarang. Apa saja yang Bapak Ibu anggap bahwa Bapak Ibu layak untuk menjadi guru P3K di sekolah tersebut, baik berupa perjuangan ataupun kontribusi yang sudah Bapak Ibu sajikan, termasuk juga prestasi-prestasi yang sudah Bapak Ibu berikan kepada sekolah tersebut. Berikutnya, Bapak Ibu yang harus ditulis dalam deskripsi diri adalah pengalaman organisasi. Bagi Bapak Ibu tentunya sangat penting untuk berorganisasi khususnya di bidang pendidikan.
Setidaknya Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari organisasi terbesar guru yaitu PGRI. Beberapa organisasi lain yang berhubungan pendidikan seperti PGNU, IGI, ataupun KKG. Ini juga perlu disampaikan oleh Bapak Ibu dalam mengisi deskripsi diri. Berikutnya adalah pelatihan yang sesuai dengan bidang Bapak dan Ibu. Jadi, khususnya pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi diri. Seorang guru adalah seorang pembelajar, jadi guru itu harus selalu mengembangkan potensinya karena tantangan di depan itu semakin besar. Jadi Bapak dan Ibu silakan tulis apa saja pelatihan yang sudah Bapak Ibu ikuti ya. Yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa menuliskan inspirasi dan motivasi Bapak Ibu selama menjadi guru. Jadi itu adalah poin-poin penting yang harus ditulis dalam membuat deskripsi diri pada saat mendaftar P3K Guru tahun 2022. Jadi kami ulangi, ada beberapa poin penting yang harus ditulis ya. Ini juga bisa menjadi kerangka tulisan Bapak Ibu dalam membuat deskripsi diri ya. Yang pertama adalah identitas diri, ini juga wajib. Yang kedua adalah tentang sekolah, identitas sekolah, tugasnya dan sebagainya. Hubungan Bapak dan Ibu dengan siswa dan guru lain. Yang keempat adalah hubungan bermasyarakat. Yang kelima adalah pengalaman. Yang keenam adalah pengalaman organisasi. Yang ketujuh adalah pelatihan yang sudah diikuti. Dan yang terakhir adalah inspirasi dan motivasi. Jadi itu adalah beberapa bagian atau unsur yang bisa diutarakan dalam membuat deskripsi diri. Bapak Ibu peserta seleksi P3K Guru tahun 2022. Ada beberapa tips dalam membuat esai deskripsi diri ya. Hal ini untuk mempermudah Bapak Ibu dalam membuat esai dengan jumlah maksimal 3.000 karakter. Jadi biasanya kita kalau melihat 3.000 karakter, bahasa 3.000 karakter itu kita sudah membayangkan bahwa wah ini panjang. Tapi ada cara yang sangat mudah dan bisa ditiru ya, karena kami juga sudah buat sebenarnya walaupun sebagai contoh. Yang pertama adalah silakan Bapak dan Ibu buka Microsoft Word. Jadi yang pertama adalah silahkan buka Microsoft Word di laptop ya, atau di PC. Selanjutnya adalah Bapak Ibu jadikan poin-poin tersebut sebagai kerangka esai. Jadikan poin-poin mulai dari identitas diri, sekolah, hubungan, pelatihan, sampai inspirasi, itu dijadikan kerangka karangan atau kerangka pikiran dalam sebuah esai nantinya. Selanjutnya adalah silahkan Bapak Ibu kembangkan kerangka-kerangka tersebut menjadi sebuah tulisan. Dalam hal ini kami mencoba menyajikan salah satu contoh esai ya, yang Bapak Ibu bisa jadikan referensi dalam membuat esai nantinya ya, walaupun tidak harus sama, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah punya gambaran seperti apa esai yang akan ditulis. Ini adalah esai saya ya. Dalam ini saya menggunakan nama, tempat lahir, serta nama sekolah, bukan nama sebenarnya. Jadi ini adalah contoh untuk mempermudah dan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dalam membuat esai identitas diri ya. Jadi seperti yang guru PD sajikan, yang pertama adalah identitas diri. Dalam ini saya sajikan bahwa nama saya adalah Joko Sutejo, lahir di Solo 10 Agustus tahun 1987. Saya lulusan Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar yang bergelar SPD pada tahun 2010. Saat ini saya bekerja sebagai guru honorer di SDN 3 Brebes, Jawa Tengah, dan sudah 11 tahun mengabdi di sekolah ini. Ini adalah salah satu identitas diri saya ya. Dalam hal ini kami menjadikan motivasi menjadi guru itu di halaman kedua setelah identitas diri ya. Menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Hal ini yang memotivasi saya untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri khususnya di bidang perkembangan peserta didik dan keguruan. Ini juga
motivasi ya. Di paragraf ketiga, saya isi dengan hubungan antara saya sendiri dengan wali murid, orang tua sebagai masyarakat dalam hal ini, serta rekan-rekan guru. Saya juga menyajikan apa saja kegiatan yang sudah saya lakukan bersama wali murid atau orang tua selaku masyarakat serta guru lain ya, yaitu adalah saya selalu melakukan pertemuan rutin dengan orang tua kelas 4 dan melibatkan beberapa guru dalam pertemuan ini. Jadi ini adalah salah satu informasi mengenai hubungan saya dengan murid, masyarakat, dan guru ya. Berikutnya, ini adalah pengalaman saya. Saya tulis di paragraf keempat adalah tahun ini merupakan tahun ke-10 atau ke-11 saya menjadi guru di sekolah ini. Ini agak tipu, harusnya ke-11 ya. Beberapa tugas dan pengalaman sudah saya lalui, mulai dari menjadi pembina Olimpiade Matematika dan IPA dari tahun 2015 sampai sekarang. Menjadi penanggung jawab Adiwiyata mulai tahun 2019 sampai sekarang, dan beberapa tugas penting yang menjadi pengalaman berharga selama saya menjadi guru. Jika Bapak Ibu pernah menjadi panitia PPDB ataupun tugas-tugas lainnya, serta pernah ikut guru penggerak, jadi itu juga bisa disampaikan di deskripsi diri nantinya ya. Untuk pengalaman organisasi, di sini juga saya tulis bahwa saya aktif menjadi anggota PGRI di kecamatan. Bapak dan Ibu bisa tulis di kecamatan apa, kabupaten apa, dan PGNU, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, misalnya, ataupun KKG, Kelompok Kerja Guru. Bagi guru SMP mungkin ada MGMP di situ ya. Dan untuk pelatihan, di sini saya juga contohkan beberapa pelatihan dalam bentuk deskripsi ya. Sejak tahun 2020 atau pada masa COVID, saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan di akun SIM PKB dan pelatihan online lainnya yang berkenaan dengan pendidikan dan pengembangan peserta didik serta pendidik. Salah satunya adalah program pelatihan siswa inklusi, pelatihan guru kelas atas, dan sebagainya. Ini juga perlu Bapak Ibu utarakan dan sajikan dengan detail ya. Esai deskripsi diri itu, sekali lagi, Bapak Ibu alangkah baiknya ditulis di Microsoft Word dulu. Hal ini untuk menghindari typo atau kesalahan. Jadi kalau sudah ditulis, Bapak Ibu bisa cek lagi kesalahannya dari mana, atau ada kata-kata yang kurang berkenan, silahkan diubah atau diedit. Salah satu kelebihan dalam menulis essay di Word, di Microsoft Office Word ya, adalah kita bisa mengecek berapa karakter yang sudah kita tulis. Jadi ini caranya adalah Ctrl A Bapak Ibu ya, Ctrl A. Setelah itu klik review. Ini ada review di bagian atas. Terus word count. Ini ada ABC 123 word count, Bapak Ibu tulis. Lah, di sini ada keterangan bahwa tulisan kita itu hanya ada satu paragraf dengan 367 kata, 2124 karakter. Jadi yang pertama ini spasi tidak masuk ya. Dan 2494 karakter. Ini dengan spasinya. Jadi bisa menjadi gambaran Bapak Ibu dalam membuat essay nantinya bahwa jika menulis 5 paragraf saja, maka kita sudah bisa mendapatkan 2000-an karakter. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu untuk membuat essay deskripsi diri. Setelah itu Bapak Ibu tinggal salin di kolom pendaftaran riwayat. Jadi Bapak Ibu, itu adalah cara membuat deskripsi diri dan mengisi deskripsi diri di kolom riwayat seleksi P3K Guru tahun 2022. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Silakan like dan share video kami jika menurut Bapak Ibu semua bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel kami agar kami juga semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang berguna dalam pelaksanaan seleksi P3K kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.